Meningkatnya prostitusi anak di masa pandemi tentu menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Sejumlah pihak menyebut beberapa faktor bisa menyebabkan anak-anak rentan terjerumus dalam praktik prostitusi. Faktor pendorongnya mulai dari kondisi psikis anak yang masih labil, keadaan faktor ekonomi keluarga, hingga tuntutan gaya hidup. Ciri psikologi remaja ini kan penuh dengan dinamika kan, penuh dengan kreativitas, tapi juga emosinya juga labil, tapi dengan energi yang sama itu juga bisa mengarah kepada hal-hal yang menyimpang. Apakah tadi prostitusi, pandemi ini membuat orang begitu tertekan dan stres, akhirnya tadi berbagai frustrasi, berbagai depresi itu kemudian mendorong berbagai perilaku-perilaku menyimpang. Selain juga karena faktor ekonomi, yang saya tengarai juga sebetulnya kan praktek pergaulan di kalangan anak ya, itu kan sebetulnya kalau saya mau menyebut norma-norma pergaulan seksual di kalangan anak-anak kita itu sebetulnya juga semakin melonggar. Selain faktor pendorong, ada faktor yang menyeret anak dalam dunia prostitusi. Salah satunya pelaku kriminal yang mengincar anak di bawah umur dengan iming-iming pekerjaan atau kemewahan. Begitu ada bujuk rayu, ada para mucikari menyasar anak-anak dan remaja, diiming-imingi dengan berbagai kemewahan, yaitu mudah sekali. Karena ada pihak-pihak lain yang sebetulnya dalam hal ini memanfaatkan keberadaan mereka. Ada orang-orang yang sebetulnya juga berpendapat bahwa anak-anak itu dalam tanda kutip ya dengan sukarela karena ingin mengonsumsi gaya hidup dan sebagainya gitu ya, mereka mau dengan sendirinya, tapi mereka sebetulnya dalam situasi yang dalam tanda kutip dipaksa, karena bagaimanapun anak itu sebetulnya menjadi pihak yang rentan dan harus dilindungi oleh siapapun, termasuk dalam hal ini adalah negara. Bak kaca yang retak, anak-anak korban praktik prostitusi tentu menanggung beban yang tak ringan. Akibat kejahatan asusila ini, baik fisik, mental, hingga masa depan kehidupannya dipertaruhkan. Ya, beberapa anak yang bahkan kami jumpai, kami wawancarai dan sebagainya itu betul-betul depresi, rusak harga dirinya, dan seolah-olah ya ada yang kemudian mau mengakhiri hidupnya, ada yang mengatakan tidak akan menikah untuk selama-lamanya. Jadi seorang yang pada dasarnya memiliki kualitas sumber daya manusia yang unggul, maka juga akan rusak. Anak yang tadinya terjebak dalam pekerja seks, ya akhirnya karena masyarakatnya demikian kuat menstigma mereka, ya akhirnya udahlah, kayaknya usaha apapun yang saya lakukan tidak bisa diterima oleh masyarakat. Beberapa waktu lalu, kami menemui SS yang telah 3 tahun meninggalkan dunia prostitusi. Perempuan 21 tahun ini pernah terjerumus dalam praktik prostitusi saat masih berusia remaja. Mulanya ia terpengaruh oleh ajakan temannya. Aku udah di umur 16 tahun, Kak. Ya awal mulanya kan aku kayak istilahnya main-main gitu, nongkrong-nongkrong gitu kan. Namanya juga seumuran segini ya pasti masih penasaran-penasarannya. Terus diajak sama teman, ayo Neng ikut aja kerja kayak gini. Enak kok kerjanya, nggak capek, nggak berat, tapi duitnya banyak. Jadi mucikarinya itu nyari online, jadi kita tuh sebagai anak buahnya tinggal terima aja. SS sangat menyesali masa lalunya. Kini ia berjuang keras memulai hidup dengan menjual kopi di sebuah stasiun di ibu kota. Meski masih ada saja yang memandang sebelah mata padanya, SS tak berkecil hati. Terkadang ada ya dari omongan orang baru ya kan, istilahnya kayak orang baru kenal. Lu bekas kayak gini, nggak mungkin lo kerja kayak gini, kayak gitulah istilahnya. Yang bikin mungkin yang ngomong kayak gitu sih orang-orang baru ya, kayak yang baru kenal apa gimana. Pasti kan setiap manusia ada perubahan, yang nggak mungkin terus-terusan mau kerja kayak gitu. Istilahnya omongannya kayak gitu ngebikin kita tuh jadi kayak mau bangkit lagi, mau lebih lagi nih. Gue bakal buktiin nih ke mereka lah kalau gue tuh bisa bener-bener berubah ya kan, nggak mungkin gue terus-terusan kayak gitu.
Maraknya prostitusi anak akhir-akhir ini menunjukkan para pelaku di balik prostitusi anak belum juga jerah. Kriminolog Roger Silalahi menilai hukuman bagi pelaku di balik prostitusi anak semestinya bisa diperberat. Ketika kita bicara prostitusi anak, kita bicara humanisasi. Seharusnya dalam membuat undang-undang mempertimbangkan bahwa kejahatan terhadap anak adalah kejahatan luar biasa. Bukan tindak pidana umum, bukan tindak pidana dengan pemberatan, tidak. Dia tindak pidana khusus, luar biasa. Ancaman hukumannya bukan 5 tahun, sampai 15 tahun, tidak. Ancaman hukuman mati itu mungkin ada di situ. Ancaman hukuman mati itu harus ada di situ. Lalu, adakah cara yang benar-benar efektif agar anak tak mudah jatuh dalam praktik prostitusi? Tiap request atau permohonan takedown sejauh ini kalau terkait dengan prostitusi anak selalu secara konsisten dilakukan takedown atau pemutusan akses.